Kewarganegaraan adalah unsur sangat penting karena merupakan salah satu prasyarat berdirinya negara. Para pendiri bangsa dari berbagai latar belakang seperti Rajiman Wedya Diningrat, Soekarno, Hatta, Yamin, Lim Kon Hian, Wongsonegoro, Supomo, Ketutpuja, A.R. Baswedan, Maria Ulfah Santoso, Dahler, Yap Chonbing, dan lain-lain mulai mendiskusikan soal-soal kewarganegaraan Indonesia di Badan Penyelidik Usaha Kemerdekaan BPUPK hingga akhirnya disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 tentang warga negara dan penduduk negara. Dinamika di bidang kewarganegaraan kemudian terjadi, mulai dari pembagian kewarganegaraan sebagai salah satu hasil konferensi meja bundar hingga perjanjian Dwi Kewarganegaraan Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok. Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 kemudian dilakukan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958. Pada masa berlakunya undang-undang inilah kebijakan diskriminatif berupa Surat Bukti Kewarganegaraan Indonesia (SBK-RI) diberlakukan yang sebetulnya merupakan wujud dipertahankannya kebijakan pembagian penduduk ala kolonial. Meski menemui jalan terjal, tapi berbagai pihak terus berupaya memperjuangkan kesamaan dan kesetaraan seluruh anak bangsa melalui berbagai jalur yang ada seperti Lembaga Persatuan dan Kesatuan Bangsa (LPKB) di era 60-an, Badan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (BPKB) 1970-an, Bakom PKB dan Yayasan Prasetya Mulia di era 80-an, kemudian berlanjut di era 90-an melalui TP4C dan di awal reformasi melalui Forum Komunikasi dan Kesatuan Bangsa FKKB. Apresiasi setinggi-tingginya patut kita haturkan kepada berbagai tokoh yang telah berjuang di bidang kewarganegaraan. Terima kasih Bapak Yakub Utama, Om Lim, Om Susanta Liman, Bapak William Suryajaya, Pak Sindunata, Pak Yunus Yahya, Pak Ridwan Saidi, Pak Indra Dikusuma, Pak Juwono Sudarsono, Pak Murdayapo, Pak Slamet Effendi Yusuf, Pak Heri Chan Silalahi, Bu Rosita Nur, dan tokoh-tokoh lain yang tak kenal lelah mengawal pembauran bangsa. Di masa reformasi, perjuangan untuk melakukan perubahan undang-undang kewarganegaraan terus berlanjut, di antaranya dengan mengajukan RUU Kewarganegaraan pada awal tahun 2000 ke DPR RI hasil pemilu 1999 namun tidak membuahkan hasil. Baru pada masa DPR RI hasil pemilu 2004, RUU Kewarganegaraan dibahas dan akhirnya disahkan pada 1 Agustus 2006. Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Hamid Awaludin dan para anggota DPR seperti Slamet Effendi Yusuf, Murdayapo, Lukman Hakim Saifuddin, Benika Harman, Nur Syahbani Kaca Sungkana, Yusuf Supendi, dan anggota DPR lainnya melakukan rapat-rapat pembahasan yang intensif sejak awal 2006 hingga akhirnya terbit Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Salah satu pertimbangan DPR untuk mengubah Undang-Undang Kewarganegaraan yang lama adalah bahwa Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan ketatanegaraan Republik Indonesia sehingga harus dicabut dan diganti dengan yang baru. Undang-Undang Kewarganegaraan ini dinilai banyak pihak sebagai undang-undang yang progresif karena perubahannya cukup mendasar seperti kewarganegaraan yang tidak lagi berdasarkan ras kriterium tapi berdasarkan status hukum. Diakuinya hak mewariskan kewarganegaraan bagi perempuan WNI, diberikannya hak berkewarganegaraan ganda bagi anak hasil perkawinan antara WNI dengan WNA dan sebagainya. Mantan anggota Pansus dan Panja RUU Kewarganegaraan DPR RI serta perwakilan pemerintah yang terlibat dalam perumusan dan pembahasan Undang-Undang Kewarganegaraan kemudian berpikir jauh ke depan dengan mendirikan sebuah lembaga masyarakat yang diberi nama Institut Kewarganegaraan Indonesia atau disingkat IKI yang disahkan secara yuridis pada tanggal 11 Agustus 2006. Organisasi ini didirikan dan disokong oleh tokoh-tokoh yang beragam latar belakang suku dan agamanya, yaitu Slamet Effendi Yusuf, Murdayapo, Anak Agung Oka Mahendra,
Benika Harman, Lukman Hakim Saifuddin, Antoni Salim, Osbert Liman, Hadi Surya, Anton Setiawan, Frankie Welirang, Indra Kusuma, Leopard Liman, Saifullah Maksum, dan Karuna Murdaya dengan bentuk yayasan. Segera setelah disahkannya Undang-Undang Kewarganegaraan, IKI melakukan sosialisasi undang-undang ke berbagai kabupaten atau kota di Indonesia, mulai dari Makassar, Surakarta, Yogyakarta, Bandung, Surabaya, Cirebon, Batam, Denpasar, dan lain-lain. Seluruhnya terselenggara sejak 2006 hingga akhir 2007. 2008 hingga 2009, kegiatan IKI lebih dititik beratkan pada pendampingan bagi warga masyarakat yang membutuhkan penegasan kewarganegaraan dengan hasil akhir berupa identitas hukum, seperti akta kelahiran, KTP, dan kartu keluarga. Sebagian besar adalah korban dari dinamika dan kompleksitas yang terjadi di masa lalu. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan kemudian diikuti dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menghapus semua penggolongan penduduk ala kolonial, sehingga semakin tegas bahwa hanya ada dua kategori, yaitu warga negara Indonesia dan warga negara asing. Tidak ada lagi kategori lain, sehingga posisi setiap warga negara adalah sama dan setara sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, IKI mulai melakukan pembentukan relawan di berbagai daerah yang hingga saat ini sudah mencapai 30 kabupaten atau kota. Relawan IKI bertugas untuk mendampingi masyarakat, khususnya yang miskin, terpinggirkan, dan hidup di daerah terpencil, untuk memperoleh dokumen kependudukan seperti akta kelahiran, KTP, dan kartu keluarga sebagai bukti warga negara. Sejak 2006 hingga 2019, IKI telah mendampingi lebih dari 500.000 penduduk berkat kerjasama yang baik dengan Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri dan Dinas Dukcapil di berbagai kabupaten atau kota. IKI berharap sumbangsih ini bermanfaat bagi upaya mewujudkan masyarakat yang bersatu, setara, dan satu tujuan dalam memajukan Indonesia. Hal yang tercermin jelas dalam moto IKI, yaitu kita satu, kita sama, kita setara, satu tujuan Indonesia.